mewujudkan mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Gumukmas, yang saya hormati Bapak Ibu Guru mata pelajaran kelas 7, 8 maupun 9 yang saya hormati. Untuk mengawalinya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam agenda diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan diseminasi atau pengimbasan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, ini saya sampaikan selaku tanggung jawab sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan materi-materi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru dan semua. Dan saya harap Bapak Ibu Guru juga akan mengimbaskan kepada rekan guru yang lainnya. Nah, ini ada dua orang. Yang pertama adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Warsito, MPD, dan pengajar praktiknya Bapak Ahmad Khalid Jamhuri. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, semua hal yang dilakukan oleh murid kita, bahkan oleh kita, itu semuanya mempunyai alasan Bapak Ibu. Dan apa yang kita lakukan, baik positif ataupun negatif, pasti ada alasannya Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Jadi Bapak Ibu, bagaimana bisa merubah sesuatu? Nanti kita akan gali permasalahannya ada di mana gitu Bapak Ibu. Nah, menurut KHD atau Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu, kodrat anak itu adalah hidup sesuai dengan zamannya. Nah, zamannya sekarang itu kan zamannya teknologi. Nah, sebagai Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, harus bisa menerapkan bagaimana pembelajaran yang sesuai dengan teknologi saat ini, Bapak Ibu. Kita sendiri memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan? Mau kita mengepal tangan, mau kita membuka tangan, itu yang mengontrol adalah diri kita Bapak Ibu. Jadi semuanya itu bergantung pada diri kita sendiri. Tidak ada pengaruhnya orang lain Bapak Ibu.
Nah, sekarang ini perubahan paradigma teori kontrol. Ini sebenarnya yang sering kita lakukan. Ilusi guru mengontrol murid. Apa katanya guru? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita gali jawabannya. Perubahan paradigma stimulus teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu Bapak Ibu? Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dengan seperti itu, kita akan jadi sepaham nantinya. Kalau kita mengubah orang agar sama dengan kita, tidak bisa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu. Jadi tidak ada perbuatan yang salah itu sebenarnya tidak ada. Cuman karena mereka punya tujuan tersendiri. Orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus responnya. Nah, monggo Bapak Ibu baca cerita ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apa yang Anda lakukan Bapak Ibu jika seperti ini? Bu Sulfa? Gimana Bu Kun? Jadi memanggil anak itu kenapa melakukan hal itu. Kemudian ditanya, kita mengajukan beberapa pertanyaan, alasannya apa, kenapa melakukan hal itu. Dan bagaimana Bapak dari si Agus ini, itu bagaimana seorang guru bisa membuat si Agus ini segera atau tidak akan melakukan hal itu. Iya. Jadi ada beberapa cara yang biasa Bapak Ibu lakukan. Bu Nur, ada Bu Nur? Bu Nur, kalau ada muridnya yang minta bekal temannya itu kira-kira bagaimana Bu Nur? Iya. Iya, mano ngerebut bekalnya temannya Bu Nur. Ini bukan sampaikan ke Bu Nur. Dikasih gitu ya Bu Nur ya? Oh iya, orang tuanya nggak masak gitu ya Bu Nur? Oh, akhirnya minta bekal temennya gitu ya? Iya, supaya dia juga nggak kelaparan. Oh iya, baik sekali Bu Nur ini. Coba kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, dalam konteks tersebut Bapak Ibu, apabila jawaban Agus karena lapar, kan kita tanya dulu nih, kenapa kamu ini kok ngambil bekalnya temenmu? Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup Bapak Ibu, survival. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan saya lo hebat. Gitu nih. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama,
ibunya sukanya masak-masak itu aja gitu ya. Kebutuhannya adalah kebebasan kebutuhan akan pilihan Bapak Ibu. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi Bapak Ibu, semua hal yang dilakukan murid kita itu sebenarnya tidak ada yang salah. Cuman Bapak Ibu guru perlu menggali jawab alasannya apa. Dan kemudian kita luruskan untuk tidak melakukan yang tidak positif Bapak Ibu. Nah, kita Bapak Ibu sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ada guru yang suka sebagai penghukum. Telat. Ayo push up. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Contohnya gini. Gimana toh kamu ini kok gak ngerjakan PR? Ini nilainya sudah terakhir, saya sudah ditagih sama kurikulum. Kamu mau Bu Guru ini dimarahi sama kurikulum? Kamu mau Bu Guru dimarahi sama kepala sekolah? Seperti ini. Kemudian sebagai teman, contohnya kamu kok gak ngerjakan PR? Ayolah ngerjakan. Ayo sekarang kerjakan, ayo sini. Kemudian sebagai pemantau, Bapak Ibu cuma memantau saja Bapak Ibu. Sudah ngerjakan PR, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ayo dikerjakan, misalkan daring gitu nih. Kemudian sebagai manajer, sudahkah kalian mengerjakan PR? Kalau belum, segera. Kemudian kalau sudah, diteliti kembali. Kalau sudah diteliti kembali, coba diulang apakah pekerjaanmu sudah betul-betul sempurna. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari 5 kontrol ini, Bapak Ibu guru hanya boleh memakai posisi kontrol yang 3 Bapak Ibu. Yang mana saja? Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah bagaimana? Itu akan menghasilkan dampak yang kurang baik Bapak Ibu. Sebagai penghukum bukan membuat anak menjadi patuh, bukan membuat anak menjadi jerah, akan tetapi sebagai penghukum akan membuat anak menjadi dendam sama jenengan Bapak Ibu. Kemudian yang sebagai pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu akan menanamkan kepada siswa bahwa murid tersebut akan merasa bersalah berkepanjangan Bapak Ibu. Wah, aku ini salah, ini membuat Bapak Ibu guru nanti dimarahi Bapak Kepala Sekolah dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan di sini Bapak Ibu guru? Kita sudah melakukan yang posisi yang bagaimana? Yang mana? Pak Fakih, kontrol gurunya sudah sebagai apa? Teman. Nah, Bukun sebagai manajer. Nggih. Kita sudah menanamkan kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, dan lain sebagainya. Tapi anak-anak itu, ya namanya anak ya, kelakuannya itu ya neko-neko atau aneh-aneh. Padahal kita sudah membuat yang namanya Misalkan selesai 1 bisa dipasang. Bu Zulfa belum? Kalau Bu Sisti itu biasanya nunggu 3 selesai gitu. Nunggu 3 selesai langsung. Malah kapan hari itu malah 6. 6 atau berapa ya Pak Nuhal? 6 itu. Nunggu selesai semua. Kalau kurang dekat ditambahi, Bu ya. Nah. Ini melihat
jalannya itu kayaknya senang sekali ini Bu ya ini. Nah ini Bu Sistia sudah selesai sama Bu Nur. Tinggal bunyikan sama Bu Mardi. Kalau kurang lekat ditambahi Bu Sistia. Ini salah satu langkah efektif untuk membuat refleksi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menanyakan satu persatu lama sekali nanti. Nah, dengan seperti ini akan menjadi mudah dan hemat waktu. Berarti kurang 4 lagi. Saya coba membaca yang sudah ada. Terserah mau taruh di mana begitu. Kurang rekat ini, kasih pakai ini paling kebalik paling. Ada perekatnya itu betul. Iya. Perasaan saat ini adalah dari Bu Endang belum paham betul tentang pemahaman budaya positif. Apa itu? Budaya disiplin positif yang sebenarnya. Nah, ini kalau seperti ini perlu pembahasan lagi nih, Bu. Kemudian dari perasaan saya saat ini sangat senang bisa mengetahui cara menangani siswa yang melakukan pelanggaran tanpa memberi hukuman. Ya, sudah betul berarti. Kemudian setelah mengikuti diseminasi kali ini sangat baik dilakukan dan sangat bagus, akan tetapi pada kenyataannya tidak semulus dengan teori. Dalam pembuatan disiplin kelas, rata-rata siswa membuat ketidaknyamanan yang siswa itu saja. Kemudian warna biru. Jenengi betul. Mewujudkan apa ini ya? Mewujudkan begitu mengerti. Perasaan saya sangat senang bisa mendapatkan tambahan pengetahuan. Sangat senang mengikuti materi pembahasan diseminasi hari ini, sangat bagus. Perlu memahami materi budaya positif. Ya, terima kasih sudah interest terhadap materi ini. Kemudian setelah mengikuti materi pembahasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa bagaimana cara menangani siswa yang melakukan kesalahan tanpa memberi hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu mulai hari ini kita tidak akan menghukum siswa lagi, kita tidak akan menghukum murid lagi ya. Jadi jadikan kelas kita kelas yang menyenangkan. Jadi jadikan kelas kita adalah kelas yang penuh dengan rasa senang. Dalam memberikan penyelesaian terhadap permasalahan siswa. Bahwa disiplin positif perlu dibudayakan di lingkungan sekolah dan yang lebih penting adalah kita banyak memberi contoh-contoh supaya menginspirasi peserta didik ya. Kemudian saya jadi paham bahwa sebagai guru kita harus memposisikan diri dengan tepat sesuai dengan kondisi siswa. Betul sekali Bapak Ibu. Kemudian target saya selanjutnya menerapkan materi yang saya dapat pada pembelajaran yang saya ampu. Saya sebagai pendidik akan menerapkan terhadap menyelesaikan permasalahan siswa.
Kemudian mudah-mudahan saya bisa menerapkan budaya positif yang sudah disampaikan oleh pemateri Bu Nuning ya. Bapak Ibu semuanya refleksinya sudah bagus. Bapak Ibu sudah berupaya untuk melakukan perubahan apa yang sudah ada di sekolah ini untuk perubahan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, untuk selanjutnya nah ini ada apa? Undangan-undangan yang seharusnya tadi saya sebar. Nah, ini adalah bagian akhir. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memasuki kegiatan kita hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ya, kalau Bu Guru bilang tepuk satu, tepuknya satu bilangnya yes. Kalau bilang tepuk dua, bilangnya oke. Kalau tepuk tiga, semangat. Perhatikan kata-katanya. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Kita coba konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu tiga, tepuk satu dua. Oke, terima kasih. Anak-anak, untuk hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Iya, keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita yakini, yang kita akan membuat sekelas ini menjadi baik. Ya, asalnya dari mana? Dari peraturan kelas. Nah, sekarang coba pikirkan, dibuka pikirannya. Apa sih peraturan kelas kita yang sudah ada? Kemudian nanti ditempel di peraturan kelas. Sudah disiapkan peraturan kelasnya? Nah, Bu Guru akan bagi sticky note-nya. Anak-anak nanti menulis di sticky note-nya, kemudian ditempel ya. Peraturan kelas kita itu apa saja? Silakan ditulis. Yang sudah menulis langsung ditempel ya. Langsung ditempel di depan. Yang sudah dapat, yuk. Langsung. Yang sudah dapat langsung bisa menuliskan menuliskan ke sticky note-nya, kemudian tempel ke peraturan kelas. Ya, dikasih nama ya bawahnya, nama panggilannya saja. Nama panggilannya saja, terus peraturan kelasnya apa? Ditempel di plano peraturan kelas. Pulpennya mana? Sudah ada yang belum? Belum. Ayo yang sudah dapat langsung ditempel. Ya, tempel di peraturan kelas. Ya, yang rekat. Yang kurang rekat nanti ditambahi.
Yang belum? Kurang rekat, ini kalau kurang rekat. Ini tambah ini. Ya. Ya. Iya, ditempel di situ. Sudah semua? Sudah? Nah, kalau sudah, kita identifikasi peraturan kelas kita. Yang pertama yaitu, ya apa gini nempelnya salah. Nah, anak-anak, kita sudah punya peraturan kelas. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja peraturan kelasnya. Yang pertama, jangan memakai sapu, melaksanakan piket, dilarang rame saat ada guru, dilarang membuang sampah, dilarang bergurau saat guru menjelaskan, dan lain sebagainya. Anak-anak, di sini kalimatnya positif apa negatif? Negatif ya. Nah, kalau keyakinan kelas, kalimatnya nanti kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi yang dilarang menjadi positif, gitu ya. Nah, contohnya, misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat positifnya bagaimana? Dilarang membuang sampah sembarangan. Atau ada lagi kalimat positif yang lainnya? Selain buanglah sampah pada tempatnya? Apa? Apa? Jagalah kebersihan. Ayo minta tolong tuliskan di sini. Kita ketemu satu keyakinan kelas kita, yaitu jagalah kebersihan. Ya, kita sudah ketemu satu. Kita lihat lagi, yaitu dilarang memakai baju terbuka. Kira-kira kalimat positifnya bagaimana? Pakai baju tertutup. Berpakaian yang sopan. Ya, kita ketemu kedua. Berpakaian sopan. Selanjutnya, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Kalimat positifnya bagaimana? Menjaga fasilitas kelas. Iya, menjaga fasilitas kelas. Tidak salah nulisnya, kameranya tidak salah. Menjaga fasilitas kelas. Kemudian dilarang membuli teman. Kalimat positifnya bagaimana? Dola ya, jangan dilarang. Gimana? Saling menghormati. Kemudian kata dilarang membawa narkoba, dilarang. Ya, kalau dilarang membawa narkoba, kalimat positifnya bagaimana? Kalau orang pakai narkoba, kira-kira bagaimana keadaan tubuhnya?
tidak sehat. Berarti dia sedang sakit. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Jagalah kesehatan. Keren sekali ya. Oke, selanjutnya. Dilarang mengejek nama orang tua. Nah, kira-kira kalimat positifnya apa? Apa? Dilarang mengejek. Hah? Bagaimana? Apa? Apa sudah ada di situ? Saling menghormati. Sudah ada di situ ya. Jadi masuk ke dalamnya situ. Dilarang berantem. Apa kalimat positifnya? Apa kalimat positifnya? Saling menyayangi. Ya, saling menyayangi, tidak boleh berantem. Dilarang membawa alat elektronik seperti handphone. Berarti apa? Kalimat positifnya. Iya. Gimana kalau dilarang membawa handphone? Belajar? Belajar gimana? Menaati peraturan sekolah dengan tidak membawa handphone. Gitu. Boleh? Menaati peraturan sekolah. Melaksanakan piket kelas. Berarti langsung masuk ya, sudah positif ya. Melaksanakan piket kelas. Dilarang makan saat pelajaran, berarti makan pada saat jam istirahat. Makan saat jam istirahat. Dilarang memakai pakaian ketat. Pakainya ketat. Berarti tadi ya, sudah disebutkan tadi, berpakaian yang sopan. Kemudian anak-anak, ini ya, sudah 8, 9, apa ini? Dilarang merokok di kelas. Ini sama dengan menjaga kesehatan. Sudah ada. Dilarang membuang sampah sudah tadi. Menjaga kebersihan sudah. Dilarang bicara kasar. Berarti apa tadi? Apa? Saling menghormati. Ya sudah. Saling menyayangi sudah ada. Dilarang menyontek. Berarti apa? Bersikap jujur. Ya, sudah 9, ketemu 9 ya. Bersikap jujur. Anak-anak, ini kita sudah ketemu keyakinan kelas kita. Nah, sekarang jika ada yang melanggar keyakinan kelas, konsekuensinya apa? Dihukum. Mendapatkan sanksi. Konsekuensi. Jadi Bu Guru tidak bilang hukuman, bukan sanksi dan bukan hukuman. Tapi konsekuensinya apa? Kira-kira. Yang positif. Dibilangin. Ya, dibilangin atau diingatkan, diperingatkan. Kemudian apa lagi? Ditegur. Kemudian apa lagi?
Kalau sudah dibilangin nggak bisa, kalau sudah ditegur nggak bisa, dia apa? Disanksi. Bukan sanksi, bukan hukuman, tapi konsekuensi. Gantinya apa kalau melanggar ini? Ngapain? Yang positif apa? Misalkan membersihkan kelas. Bagaimana? Membersihkan halaman. Bisa? Bisa ya? Nah, jadi konsekuensinya nanti jika melanggar keyakinan kelas ini, nanti konsekuensinya adalah membersihkan kelas atau membersihkan halaman. Sepakat? Nah, Biji duduk. Kalau kita sepakat, kita tanda tangani kesepakatan kelas kita. Jadi, anak-anak tuliskan di sini namamu, kemudian tanda tangani di sini ya. Silakan maju satu persatu. Ada 2 langsung? Namanya nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Namanya nama panggilannya atau nama depannya. Kemudian langsung tanda tangan. Kemudian Bu Guru ingatkan lagi. Jadi kesepakatan kelas kita ada 9. Yang pertama, jagalah kebersihan. Yang kedua, berpakaian sopan. 3, menjaga fasilitas kelas. 4, saling menghormati. 5, jagalah kesehatan. 6, saling menyayangi. 7, menaati peraturan kelas. 8, makan saat jam istirahat. Dan 9, bersikap jujur. Selanjutnya, yang tanda tangan. Selanjutnya, ayo yang belum, langsung ke sini biar cepat. Terus langsung belakangnya. Belakangnya lagi. Ayo, sini lagi. Terus. Nah. Ayo lagi belakangnya. Ayo belakangnya lagi. Belakangnya lagi, terus lanjut. Terus. Ini ya, belakangnya ya. Budayakan antri. Nah, kamu barisnya yang mana? Belakang sana. Sudah terakhir? Habis?
Ayo, yang terakhir. Jangan pakai sapu sekolah. Aku kecil ya. Kalau nggak muat di sela-selanya ini ya, ini kan masih ada waktunya ya. Habis ya? Kalau nggak cukup itu kan ada di sela-selanya di sini kan ada ini. Nah ini ya, cukup, cukup. Anunya pakai ini. Nih. Ini aja. Mana tutupnya? Agak besar, nulisnya agak besar biar kelihatan. Di sela-selanya kalau kurang ya. Cukup di sana. Di atasnya bisa. Ini yang masih kosong di sini. Yang masih kosong di sini. Ah, ini bisa ya. Bisa. Oke, anak-anak, kita sudah menandatangani kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita ada berapa? 9. Oke, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru mengucapkan selamat melaksanakan keyakinan kelas. Semoga belajar kita semakin bersemangat. Bu Guru punya yel-yel. Kalau Bu Guru bilang siapa kita, jawabnya SMP Negeri 1 Gumuk Mas. Satunya gini, tangannya gini ya. SMP Negeri 1 Gumuk Mas, gini ya. Siapa kita? SMP Negeri 1 Gumuk Mas. Sedang apa kita? Jawabannya gini ya. Belajar dan bersenang-senang. Ya. Oke. Siapa kita? SMP Negeri 1 Gumuk Mas. Sedang apa kita? Belajar. Ya, belajar dan bersenang-senang. Ya, kita ulangi lagi. Siapa kita? SMP Negeri 1 Gumuk Mas. Sedang apa kita? Belajar dan bersenang-senang. Berdiri ya, kita berdiri. Kita mulai. Bu Guru instruksikan. Siap? Tangannya siap? Siap. Oke. Siapa kita? Sedang apa kita? Oke, silakan duduk kembali. Oke, demikianlah kegiatan kita hari ini dalam penyusunan keyakinan kelas.
Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama berkolaborasi wujud